anak zaman sekarang itu nggak suka kerising, Mas. Bristle Black itu kita tetap solid sampai kapanpun bareng-bareng untuk sama-sama menggapai mimpi lah, ibarat kata kayak gitu. Semua orang bilang bikin Chelsea ke Bristle Black aja. Nah, hari ini kita nggak mau bikin Chelsea, kita mau gali ilmunya. Oke, salam kenal dengan Mas Adi dari Bristle Black. Apa kabar nih, Mas? Alhamdulillah baik. Guys, kenalin dulu nih ya. Kita hari ini sudah bersama Mas Adi dari Bristle Black. Dan kalau hari ini suasananya beda, kita mau kasih tahu aja, ini ada di dalam markasnya Bristle Black. Thank you banget loh, kita udah boleh numpang di sini. Pencahayaannya mantap, visualnya mantap. Senang banget, mudah-mudahan teman-teman di rumah juga yang nonton juga seneng ya. Kita langsung aja kali ya, Mas Adi, pengen kenalan. Ini ada cerita apa sih dari Bristle Black ya? Soalnya saya kaget loh, dari awalnya desainer grafis jadi ke Boots. Ada cerita apa nih awalnya Bristle Black nih? Oke, sebelumnya makasih udah mau datang dari tim Cipolis. Kita yang makasih. Aduh, jauh-jauh nyempetin datang ke sini ya. Iya, ternyata tetangga kita ya. Iya. Dengan jauh-jauh ketemu ternyata tetangga. Oke, jadi dari desain grafis ke Boots ya. Jadi tuh 2005. Oh enggak, bukan 2005, 2007 saya tuh kuliah desain grafis di Interstudy Jakarta. Terus lulus kuliah 2011, sempat kerja dulu di orang, di apa namanya, properti di Jakarta sebagai desain grafis. Terus 2014 resign, pindah ke Bandung, ke properti juga sebagai desain grafis. 2017 resign, baru dari situ saya pribadi mulai belajar tentang Boots gitu. Jadi awal muasalnya sebelum nama Bristle Black ini, dulunya tuh 2018 kita namanya Benzen. Nama Benzen 2018 sampai 2023. Jadi 2023 Bristle Black itu baru muncul namanya. Nah, kenapa Bristle Black 2023? Karena kita mau fokus ke Boots yang lebih heritage. Jadi kita tuh mau ngangkat tentang Boots zaman dulunya, style seperti apa, modelnya seperti apa. Terus kita coba kemas dengan apa namanya? Dengan keinginan pasar saat ini. Jadi kita sesuaikan secara estetiknya, kita sesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa. Jadi kan kalau dulu mungkin lebih berat-berat, benar. kayak gitu kan. Nah, kita coba sesuaiin itu mulai dari shape-nya, dari bentuk sepatunya, tapi akarnya tetap kita ambil dari heritage boots dari zaman dulu. Entah itu ada yang dari Perang Dunia keberapa, ada yang dari kelas pekerja, ada yang dari motoran, macam-macam. Seru nih. Tapi sebelum ngulik nih, Mas, saya penasaran deh, Mas Adi ini sebenarnya memang Boots entusias dari awalnya apa gimana? Jadi 2000 berapa ya? Pokoknya sebelum Benzen itu keluar 2018, saya itu pertama kali pakai Boots itu beli dari gaji pertama, ingat banget dari gaji pertama, tertarik banget sama Boots. Nah dari situ kebetulan brand luar ya, beli kok bagus banget, kuat, kulitnya juga bagus gitu kan. Dan lihat-lihat yang di Indonesia sini, kok belum ada nih yang apa namanya, yang setara ataupun kuatnya, atau waktu itu saya belum tahu atau apa, saya nggak tahu. Cuma saya belum menemukan yang seperti itu gitu kan. Jadi akhirnya mulailah belajar tentang Boots. Awal muasal dari situ. Jadi keinginan untuk bisa dapat Boots dengan durability dan kualitas yang cukup baik lah pada saat itu. Menarik, dari situ ngulik, ketemulah jalan buat kesini gitu ya. Betul.
kita nggak ngikutin tren. Jadi boots kita itu dibikin bukan ngikutin tren, tapi boots kita itu dibikin lebih ke timeless. Jadi mau sampai kapanpun boots ini modelnya tetap enak dilihat, nyaman. Tapi ini menarik nih Mas, nggak ngikutin tren. Soalnya kan ada yang bilang nih, zaman sekarang kalau nggak ngikutin tren mati. Tapi enggak, Bristle Black enggak ya? Mungkin nih, sudut pandang saya ya. Produk nggak ngikutin tren, tapi cara pemasaran kita ngikutin tren. Oh, I see. Misalkan nih, orang-orang zaman sekarang kan mungkin lebih banyak di pada zamannya dulu Instagram, terus ke mana? Sekarang merambah ke TikTok kayak gitu. Nah, saya sebagai orang di Bristleback nggak mau menutup mata akan hal tersebut. Jadi kita tetap terbuka terhadap tren-tren yang ada untuk terus mengembangkan Bristleback jadi lebih baik lagi. Gitu. Cuman tetap dijaga itu koleksinya tetap klasik gitu ya. Secara produk itu tetap heritage. Gitu. Oh, tapi inilah yang kemudian jadi karakter unik ya. Tapi emang sih Mas, saya juga pertama kali nih kepapar Bristleback itu dari TikTok. Ya kebetulan Bang Ben sih waktu itu yang ngasih tau pertama kali, bukan TikToknya sebenarnya, Bang Bennya cerita. Karena kan kita suka ngobrol lah kadang-kadang DM, halo Bang Ben kalau nonton ya. Terus gitu. Salah satu yang pertama kali saya tahu bahas pertama Bristleback, Bang Ben. Nah biasanya tahu boots Indonesia gitu ya, itu dari Kaskus dulu. Iya, kan tapi kan Kaskus udah tools beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang justru dari TikTok. Padahal brandnya bisa dibilang dengan karakter heritage biasanya jarang nih. Yang main di TikTok ya. Cuma yang situ ya. Saya nggak menutup tren pasar terhadap TikTok ya. Jadi saya juga kan pasti ada riset secara personal, jatuhnya kita ngelihat brand-brand boots luar itu dia pakai platform apa aja sih gitu kan. Terus cara mainnya seperti apa sih. Nah kita kan harus pelajari itu juga kan. Jadi tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan brand image dari Bristleback itu sendiri. Jadi dalam arti misalkan TikTok lagi tren joget-joget kan nggak mungkin, betul. Pokoknya disesuaikan aja sih. Nah, tapi ngomong soal value nih Mas, saya tuh pengen tahu kalau menurut Mas Adi sendiri value utamanya Bristleback tuh apa sih? Yang bener-bener dijaga banget nih. Ini loh Bristleback tuh. Yang audiens tuh harus tahu nih. Jadi 2018 waktu nama bensin itu Bristleback belum Bristleback kan. Jadi kita masih main ke boots yang lebih modern secara cuttingan polanya. Terus 2023 kita masuk ke Bristleback, kita fokus ke heritage boots dan lebih fokus lagi ke lashless boot. Jadi kenapa memutuskan jadi lashless boot? 2019 itu kita ngeluarin artikel Chelsea pertama. 2019 kita ngeluarin artikel Chelsea pertama dan di situ saya sendiri nggak nyangka ternyata animonya cukup tinggi. Baik itu terutama di luar sih. Animonya cukup tinggi. Dari situ saya pelajarin maksudnya kenapa animonya cukup tinggi di Chelsea ini gitu kan. Sampai akhirnya dipelajari lebih dalam lagi, dipakai Chelsea keseharian gitu kan, yang biasanya dulu pakai sepatu tali sekarang ganti ke lashless Chelsea dipakai harian. Dan saya nemu titik poin enaknya. Jadi kalau yang tanpa tali itu mungkin lebih enak buat pasang lepas sepatu kayak gitu. Apalagi kalau di luar mungkin buat kebutuhan mereka berpergian lewat bandara atau apa kan lebih mudah ya cepat pasangnya kayak gitu. Jadi makin kesini kok makin enak ya nggak pakai tali gitu kan. Akhirnya kita ngembangin lagi ke berbagai model yang tanpa tali. Gitu. Kayak engineer gitu ya. Kayak engineer, terus ada tanker. Terus ada cowboy. Ini cowboy. Terus ini tanker. Ini tanker boots. Sebenarnya itu sih. Jadi mungkin kalau ditanya value, jadi kita coba untuk fokus ke boots yang tanpa tali atau bisa dibilang lashless boots.
tapi tanpa meninggalkan model-model boots yang pakai tali juga. Cuma kalau orang lihat bristleback secara keseluruhan, mungkin lebih banyak yang laceless boots-nya ada di situ. Ya, tapi ya juga loh, saya tuh bener-bener pemikiran pertama ketika ingat bristleback langsung laceless boots. Langsung Chelsea lah. To be frank aja, langsung kepikirannya Chelsea. Dan bener-bener tuh ketika berjalan ya beberapa waktu setelah kenal Bristle dan ngobrol sih sama banyak orang, akhirnya mulai kepatri gitu di pikiran saya tuh Chelsea itu ke Bristle aja. Karena orang-orang tuh banyak sekarang yang ngomong kayak gitu, Chelsea Bristle aja. Syukurlah. Banyak. Dan kayaknya memang berhasil ya kalau buat mengenalkan value laceless boots-nya, terutama Chelsea sih bener-bener wah enak. Saya berkali-kali loh Mas, sebelum datang ke sini ya, sebelum kita ketemu ya. Wih tuh Chelsea-nya Bristle enak banget. Pas nyobain bener dong. Syukurlah. Tapi memang salah satu Chelsea yang paling enak yang pernah saya pakai, dalam artian enaknya tuh apa? Satu, easy, bener-bener lepas pasangnya mudah dibandingkan sama Chelsea yang lain gitu ya, yang pernah saya coba. Yang saya coba ya nggak banyak. Terus yang kedua itu satu yang jarang diomongin orang, tapi mungkin rasanya valid ketika dipakai langkah ringan dan gampang. Padahal belum break in. Ya kemarin saya nyobain itu, wah gampang banget. Tapi memang itu disengaja. Sebenarnya kalau nyaman dan tanpa break in itu pasti disengaja, karena itu kan tergantung dari pemilihan bahan yang kita pakai. Entah itu mulai dari pemilihan liningnya, terus upper kulitnya secara keseluruhan. Dan kebetulan yang kemarin dicoba itu pakai horseback dari Mariam Tannery. Oh, oke. Jadi dia secara kulit itu lebih padat, tapi empuk. Iya, gitu. empuk. Terus daya stretchnya jadi cukup baik stretchnya untuk boots yang belum di break in ya. Iya. Nah, itu cukup baik. Jadi kita juga dalam ngedesain boots biasanya sangat memperhatikan looks dan boots ketika pertama kali dipakai dan setelah dipakai. Ya, setelah break in. Break in. Karena kan tujuan orang pakai boots juga kan mungkin sama kayak denim. Bener. Jadi orang pakai boots itu pingin udah pakainya jadi kelihatan jadi lebih bagus. Betul, ada patinanya lah. Betul, jadi patinanya muncul di situ. Itu disengaja sih kalau itu. Iya. Nanti Mas penasaran dong kalau ada foto-foto yang udah break in gitu ya. Saya penasaran creasingnya, patinanya gimana kalau yang udah lama. Boleh. Karena saya kaget juga loh. Ini baru nih dicobain, nggak ada creasing sama sekali. Tapi jadi penasaran gitu. IDN-nya nanti gimana? Karena ini ada yang aneh loh Mas. Kalau kita ngomongin soal break in, patina gitu ya, creasing terutama. Anak zaman sekarang itu nggak suka creasing Mas. Oh gitu? Iya. Padahal kan sepatu harus creasing ya. Pasti creasing. Jadi ada beberapa pemahaman mungkin kayak kalau kita pakai horseback udah pasti nggak ada creasing. Itu miss sebenarnya. Jadi yang tanpa creasing itu cuma sel Cordovan aja. Betul, roll aja dia bukan. Dan kalau horseback atau horsehide itu creasing pasti ada. Cuma tingkat crease-nya beda dengan cowhide. Betul. Jadi crease-nya itu mungkin tidak sebanyak cowhide dan tidak setebal-tebal cowhide. Dan kenapa horseback atau horsehide populer? Karena dia potensi untuk ngerollnya mendekati sel Cordovan. Jadi harga tidak sama seperti sel Cordovan, tapi tingkat pemakaian dan hasil akhir jadinya mendekati. Mungkin seperti itu. Bedanya kalau sel Cordovan kan nggak ada crease sama sekali dan dia ngerollnya juga bisa bentuknya lebih enak aja dilihat. Gitu. Ini berarti part of R&D-nya Mas Adi nih di sini. Iya, pasti. Oh, dulu tuh kepikiran sampai ke situ gimana sih Mas kalau boleh cerita? Itu lebih ke kayak riset. Bukan riset sih, mungkin secara personal aja ngelihat gitu boots di luar tuh seperti apa. Jadi saya tuh mempositioningkan Bristle Black itu untuk berhadapan dengan pasar global. Jadi kita langsung melihatnya tuh beberapa brand boots dari luar.
eh, kok bisa sih boots ini menarik untuk dilihat, dipelajarin kan gitu, sampai akhirnya oh orang mungkin sebagian besar itu orang yang seneng sama boots, rata-rata sebagian besar seneng ketika lihat hasil akhirnya gitu. Mungkin kalau untuk orang yang pertama kali belajar boots, di awal nih boots looks pertamanya seperti apa, mungkin itu jadi impresi pertama untuk orang itu tertarik sama boots. Tapi mungkin kalau untuk sebagian orang yang sudah paham boots, terutama orang di luar sana, mereka kadang melihat hasil akhirnya dulu. Ini boots jadinya seperti ini nih hasil akhirnya, baru mereka mau. Gitu. Nah, dari situ baru saya cari tahu, oh ini kulitnya pakai apa sih? Terus ini dari tannery mana sih? Gitu. Kita beruntung, maksudnya ada beberapa tannery dari luar itu mau support dalam arti apa namanya? Kan waktu itu kita baru nyoba-nyoba ya, nyoba-nyoba, dan mereka nggak keberatan untuk support kita dengan kuantiti kecil. Gitu, dengan kuantiti kecil, sampai akhirnya kita cukup terbantu sih di situ. Dan dari 2020 sampai sekarang kita masih berhubungan baik dan pakai kulit itu secara kontinu. Gitu. Jadi kita beli dulu berapa lembar, terus kita lihat, cobain dulu kurangnya apa, kita balikin lagi, kita kasih feedback lagi ke mereka. Mereka kasih masukan lagi, oh kalau maunya seperti ini, baiknya nanti kulitnya ditambahin ini, katanya gitu kan. Jadi mereka itu, supplier itu justru membantu R&D-nya juga ya? Sangat membantu, terutama kalau berhubungan dengan tannery langsung ya, sangat membantu. Dan mungkin ada sekarang tuh kita pakai leather yang memang kita request khusus jatuhnya. Jadi kita mau kulit yang tebalnya seperti ini, terus hasil akhirnya jadi seperti ini, terus untuk kebutuhannya seperti ini, dan mereka memprovide itu. Gitu. Artinya kan mereka tuh sebagai orang luar ya, menghargai orang Indonesia tuh segitunya ya? Ya, betul. Oke, tapi memang soal R&D ini, inget dong kemarin Mas Adi cerita R&D-nya bisa setahunan. Iya, bisa. Iya, tapi memang hasil akhirnya setelah bikin itu kelihatannya lama kan? Betul. Jadi ternyata salah satunya karena itu juga ya? Betul, jadi kalau misalkan kita mau, terutama sekarang ini ya, kalau kita mau ngeluarin suatu model baru, misalkan, itu pasti R&D-nya cukup lama, karena misalkan kita mau bikin engineer misalkan, kita bikin dulu mulai dari master sulasnya, terus ada revisi atau enggak, kelihatannya estetik apa enggak, terus bentuknya seperti apa. Kalau sudah oke, baru kita bikin secara serinya untuk kita buat satu pasang sepatu kan. Habis satu pasang sepatu, dijadiin satu sepatu, terus kita cobain dulu. Gitu. Nah, dicobainnya itu kalau di Bristle Black sendiri, kita nggak pakai kulit biasa. Kita langsung pakai kulit apa yang kita mau jual ke konsumen. Gitu. Jadi kelihatan dong pas lagi narik, oh ternyata kulit ini robek nih pas ditarik misalnya. Betul. Oh ternyata pas ditarik itu begini begitu. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk ngasih produk yang sangat baik ke konsumen. Dan kita bahkan dengan R&D yang seperti itu, dengan tim kecil yang ada di Bristle Black, kita tetap membuka telinga ya, maksudnya mungkin konsumen terkadang lebih banyak tahu, dalam arti tanda kutip, mungkin ada konsumen yang memang dia sudah main boots sudah dari tahun kapan gitu kan, dan dia sudah coba produk dari berbagai macam brand boots gitu kan. Kita ngomongin engineer aja dulu, misalkan dia komen, oh engineer baiknya seperti ini. Nah, kita walaupun dengan R&D yang kita lakukan secara internal, kita tetap ngebuka telinga atas feedback dari mereka. Jadi terus continue. Bahkan produknya sudah keluar nih, misalkan ada sedikit aja yang perlu diperbaiki tanpa itu terlihat oleh mata, kita perbaiki. Gitu. Tapi apa sih artinya konsumen buat Mas Adi dan Bristle Black? Sangat berarti Mas, soalnya kan
Bristleback mungkin jatuhnya dia organik ya. Kita pada saat itu kita nggak ada kekuatan untuk kita iklan, kita apa. Jadi kan kita sangat dibantu oleh konsumen untuk kita bisa terus berkembang sampai sekarang. Jadi keberadaan mereka ya sangat penting di Bristleback itu sendiri. Paling banyak dari Indonesia apa dari luar negeri? Untuk saat ini dari luar, masih tetap dari luar. Dari luar. Dan mereka kasih feedback juga terhadap sepatunya? Masih sampai sekarang. Boleh cerita nggak sih? Dalam arti gitu. Responnya gimana gitu mereka? Buat beberapa bentuk boots, terutama seperti engineer, kita ngomongin engineer terus dari tadi ya, karena nggak apa-apa. memang jujur di situ yang cukup banyak tanda kutip pemain untuk di luar sana, dan cukup banyak perbandingan di luar sana, jadi cukup banyak insight yang kita terima juga. Misalkan nih, engineer strapnya kurang panjang sedikit gitu. Misalkan nih, karena nanti hasil akhir jadinya nanti bakal kayak gini gitu. Oh ya udah, oke. Tapi itu kita keep dulu. Terus dari beberapa konsumen juga yang kira-kira menurut pandangan saya, nih orang main engineer-nya udah lama nih gitu kan. Pasti saya kadang suka nanya pendapatnya seperti apa kayak gitu. Oke, ternyata sebagian besar setuju. Oke, kita list ini kebutuhan untuk kita upgrade untuk berikutnya. R&D lagi. Jadi kadang list tersebut kita kumpulin tuh. Terus baru kita garap jadi satu tipe baru lagi. Jadi misalkan kan sekarang udah, kalau di engineer itu udah tipe 2. Kita dulu pertama kali keluar itu tipe 1, yang sekarang tipe 2, dan berikutnya kita mungkin bakal luncurin tipe 3 dalam waktu dekat. Itu dari hasil R&D bareng customer ini? Iya, betul. Ini mah customer jadi konsultan Mas Adi. Iya benar. Tapi mereka bayar ya? Mereka bayar. Iya. Ini dari mana lagi nih konsultan bayar? Gitu. Jadi bayar. Tapi banyak yang repeat gitu ya? Alhamdulillah ada. Kalau dibilang banyak, saya nggak tahu ya intensitas banyaknya itu seperti apa. Tapi sebagian besar konsumen itu mungkin sekitar hampir 50% itu awal tahun itu repeat. Repeat. Dan bahkan bukan repeat aja, misalkan konsumen baru nih, terus baru lihat sepatu, dia beli sepatu second dari luar, terus mau pesen, dari situ pesen 1, belum nyampe 1 bulan pesen lagi, terus dalam waktu 2 bulan dia udah pesen bisa sampai 8 pasang, gitu maksudnya. Itu mungkin karena dia udah dapet fittingnya yang menurut dia pas untuk dia. Gitu. Karena sebenarnya untuk main di laceless boots itu ada resikonya cukup tinggi sebenarnya. Setuju banget. Gitu, karena kan ini tanpa tali ya. Jadi secara fitting mungkin bukan untuk semua orang mungkin ya. Gitu. Karena kan kaki orang beda-beda gitu kan. Betul. Sedangkan kalau untuk laceless ini ya udah fittingnya seperti itu gitu. Nah itu resiko yang cukup tinggi yang kita harus jalanin sih. Gitu. Makanya kita coba menyesuaikan bentuk fitting dari orang Indonesia, terus orang luar, kita coba ambil tengah-tengahnya gitu. Karena kan kalau kita lihat tuh, kalau orang Indonesia sendiri bentuk kakinya sebagian besar itu sedikit lebar. Setuju. Kalau orang luar itu dia instepnya low, terus dumping panjang, ankle-nya tuh kecil. Iya. Rata-rata kayak gitu. Jadi kita coba ambil tengahnya, karena kan kita bukan bespoke ya. Iya. Bukan bespoke, tapi made to measure bisa. Jadi dari sizingnya ada, kita sesuaiin lagi, di-adjust lah jatuhnya. Gitu. Tapi memang bener sih, ini nggak tahu ya, ada suara-suara lah kalau saya dengar dari dulu sih. Sekarang udah agak jarang yang komen direct langsung, tapi masih ada suara-suara gitu. Nggak keren bikin boots polos-polosan kayak gini. Keren juga atau bagus juga yang rame, berarti skillnya tinggi.
Kayaknya nggak juga ya Mas ya. Karena kan ini kan kebanyakan, nah kayak ini aja, ini Chelsea Holcat. Artinya kalau Holcat kan yang harus kita kedepankan itu adalah si fittingnya bener-bener bagus. Teknisnya juga beda level pengerjaannya. Nih kan kalau Chelsea itu nggak semuanya Holcat kan, biasanya ada potongan nih di sini kan. Nah, ini cuma satu di belakang dan ini gila loh artinya. Sebuah R&D yang gila untuk mendapatkan fitting-fitting dan last yang bener-bener spesial gitu. Tapi emang ya kerasa sih, it's different. Boleh cerita dikit lagi nggak? Saya penasaran loh. Gimana sih ceritaannya sampai bisa ini pemikirannya gimana gitu, bikin Holcat sampai segininya, fittingnya bagus, enak, dilihatnya enak. Kalau mungkin ini sudut pandang selera personal ya, karena kan tiap orang punya selera masing-masing. Ada orang punya selera. Ada orang yang seneng pakai boots yang talinya banyak, panjang gitu kan, ada terlihat lebih gagah kan, jadi tergantung preferensi masing-masing. Cuma kalau dari brand Bristleback sendiri, Chelsea, brand itu kan kadang ngikutin isi kepala dari ownernya. Jadi kalau saya suka yang clean. Saya suka yang clean, saya suka yang nggak so nggak terlalu mencolok gitu. Terus kalau misalkan dilihat di Bristleback itu sendiri, kita tidak menawarkan konstruksi yang macam-macam. Gitu. Nah, jadi misalkan kalau dari Chelsea boots ini sederhana aja, flat welt aja. Jadi kan kalau misalkan dari beberapa brand lain mungkin ada yang menawarkan beberapa macam konstruksi kayak gitu kan. Nah itu kan balik lagi ke brand masing-masing. Cuma kalau dari Bristleback itu sendiri senangnya yang clean aja sih. Terus dengan konsep yang clean seperti ini, ketika hasil jadinya nanti itu menurut saya sih lebih seneng ya, karena kan dia bisa kelihatan dari sini. Dari ujung sini sampai sini, betul. Gitu. Tanpa ada hambatan sambungan atau apa. Ada pola gitu. Apa nanti kan kurang ke expose ya. Kebetulan di sini, nah sebagian besar boots yang saya pakai yang udah jadi, udah pada dibeli. Oh sayang jadi sekali. Misalkan ada orang kesini datang ngelihat yang udah dipakai, udah jadinya, Mas saya mau yang itu aja. Oh ya sudah tuh. Gitu. Tapi ya menarik sih, saya juga sama masalahnya. Saya seneng yang polos-polos. Udah Holcat, Chelsea itu favorit saya banget jujur. Karena apa ya? Nggak tahu kalau teman-teman setuju atau enggak ya. Tapi buat saya skill si maker itu akan sangat kelihatan ketika bikin yang polos kayak Holcat, Chelsea gitu ya. Gimana cara dia memainkan, mulai dari bikin lastnya, terus attention to detailnya. Nanti attention to detail termasuk tadi yang udah kita bahas soal bahan ya. Karena kan bahan sangat kelihatan kalau udah kayak begini dibikin Holcat, mau disembunyiin pakai apa sih? Ada sesuatu kan? Ada itu bener-bener. Terus kalau Holcat tuh dia itu seperti memunculkan shape asli dari sulasnya. Betul. Jadi kan nggak ada hambatan di sininya. Jadi dia bisa show up si shape asli dari sulasnya itu sendiri. Terus potensi nge-gripnya tuh jadi lebih baik. Iya. Gitu. Setuju. Wah, ini nanti kita sambil masukin ya Mas ya. Beberapa foto-foto yang Bristleback biar teman-teman juga menikmati. Soalnya sayang kalau di sini kan mungkin di kamera fokusnya kita berdua ya. Tapi tadi kita dari depan masuk, set, wah udah langsung disajiin banyak banget. Itu saya benar-benar nikmatin banget. Wah. Merinding saya Mas, bener loh. Merinding gitu sebagai penikmat sepatu yang minimal gitu ya siluetnya. Wah. Ini dia. Tapi ini kan jadi pertanyaan juga. Baliknya tadi lagi, ini kan polos-polosan. Kok lu jualnya mahal sih? Ada loh pertanyaan kayak gitu. Kenapa mungkin harganya mahal? Berarti kan mereka kan komparasi dengan beberapa oh iya juga sih. Orang kan gitu kan. Tergantung di compare-nya dengan brand yang mana dulu. Mungkin kalau brand kita
di Indonesia itu sendiri di compare dengan brand luar dengan segmen setara, kita jauh lebih bersaing sebenarnya. Iya juga sih, kan untuk harga ya. Iya, under 1.500 US dollar kan. Nah, kalau untuk di Bristleback itu sendiri, kenapa? Karena kita memanfaatkan potensi yang ada untuk terus mengembangkan model. Jadi di balik harga itu udah mah ada teknis, ada desain, R&D juga. Betul. Ya, tapi ada satu lagi. Para crafter dibayar layak, bener nggak? Betul. Kita tuh dari 2000, bangga banyak orang tahu kita tuh dari 2018 sampai sekarang orangnya sama. Oh iya. Jadi ya nggak berubah. Jadi berarti kan kita terus bareng-bareng. Balik lagi, kalau ngomongin bareng-bareng nih, Bristleback. Saya mau cerita sedikit balik ke Bristleback. Boleh. Bristleback itu kan berasal dari kata bristle dan black. Iya, saya baru mau nanya ini. Bristle itu yang diambil dari kata bristle yang artinya bulu, kumpulan bulu-bulu pendek. Yang itu dimana saya menganggapnya itu seperti brush untuk sepatu, sikat sepatu. Nah, dia kan walaupun nggak begitu panjang, tapi mereka bisa berdiri kokoh, tegak gitu. Nah, saya mengambil istilah itu, menganggap itu seperti kita di tim Bristleback ini yang bergerak dari home industry, bengkel kecil yang ada di Bandung, tapi kita bisa bareng-bareng berdiri tegak untuk menuju impian yang kita impikan, ibarat kata kayak gitu. Untuk Bristle itu sendiri, dan black itu dari warna hitam yang mengartikan solid. Jadi yang diharapkan Bristle Black itu kita tetap solid sampai kapanpun, bareng-bareng untuk sama-sama menggapai mimpi lah, ibarat kata kayak gitu. Tapi ini nama kan doa ya Mas ya? Iya, gimana? Betul. Amin aja saya. Tapi berarti dari 2018 sekarang 2025 masih dengan tim yang sama, solidnya berarti insya Allah udah kejawab ya? Alhamdulillah kan. Ya mungkin rezeki ya kita dipertemukan dengan beberapa orang yang memang cukup baik gitu kan. Dan sampai sekarang kita masih bisa berjalan dengan orang yang sama, berarti kan alhamdulillah masih cocok. Gitu. Oke, jadi ada selingan dulu, batuk dulu. Ya, tapi jadi ketika harga itu sebenarnya bukan mahal murah lagi ya, tapi memang itu adalah cara menghargai nggak sih dengan sebuah tim yang solid di belakangnya, mengerjakan sebuah art. Ya kita membayar gitu sesuatu dengan price, ya sebenarnya priceless sih kalau kita boleh bilang seni ya. Iya betul. Ya, tapi akhirnya iya juga sih. Kemarin kan saya nanya juga, Mas ini berapa? Segini. Saya mikir, tapi bukan karena mahalnya. Iya juga ya gitu. Ya, wajar ya dikasih harga segitu. Nah, pengen mundur lagi tapi ini Mas, gara-gara cerita tadi. Kan dari tadi cerita ini Engineer Boots ya. Nah, dengan harga segitu nih, muncullah Engineer Boots seperti punyanya Bristleback nih. Nah, itu apa nih yang bisa ditonjolkan? Apalagi dengar waktu itu menang Thunderdome kan? Iya, betul. Kayaknya belum lama deh, tahun kemarin, tahun ini. Oh, tahun ini ya. Bulan kemarin kayaknya. Iya, nah itu apa sih yang bisa diceritain dari sebuah Engineer Boots-nya Bristleback ini? Pengen ngulik Mas, penasaran. Jadi sebenarnya di sini nggak ada Engineer Boots kan ya? Iya. Sengaja sih sebenarnya. Jadi karena nggak lama lagi nanti kita bakal ngerilis yang tipe 3. Oke. Dan nanti tunggu waktunya aja kita bakal munculin untuk tipe 3-nya. Tapi kalau kita balik ke Thunderdome, itu dipakai sama Januar Bijuang. Oh iya, Mas Ang. Kebetulan dia itu teman, udah lama kan. Terus pas kemarin ada komunikasi, terus dia pakai Engineer Boots-nya. Kebetulan kan dia kerjanya di gudang, kurir atau apa, nganter barang gitu kan. Dan
dia itu bisa menunjukkan potensi hasil akhir dari boots itu sendiri, mulai dari patinanya, ngerollnya, nge-crease-nya, terus pokoknya segala bentuk perubahan bisa dilihat ada di boots itu. Nah, uh, ya saya cukup bersyukur sih karena boots itu bisa bersaing dengan beberapa brand di luar sana. Iya. Dan bisa juara 1. Saya juga di luar ekspektasi sih sebenarnya. Apalagi ya? Tapi kalau kita ngelihat nih kan saat Thunderdome itu bersaing dengan brand luar gitu ya, banyak juga yang bikin engineer kan. Betul. Tapi ya, artinya ini gak sih, kita dapat masukan sih dari kemarin salah seorang kawan lah bilang harusnya memang brand Indonesia itu sudah bersaing dengan brand luar negeri, bukan apa namanya itu bukan berlindung di balik kata-kata kita kan brand lokal, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa murah dan lain sebagainya. Enggak kok. Karena brand luar saja sudah melihat brand Indonesia ini sebagai apa ya, rival yang setara. Iya nggak sih? Balik lagi ya. Saya nggak mau ngomongin brand lain pendapatnya seperti apa. Tapi kalau dari Bristleback sendiri, saya tuh nganggep kompetitor kita itu ada di luar sana. Itu kompetitor Bristleback itu ada di luar sana, which mean itu dari luar negeri ya. Dari situ, kenapa saya ngasih set di mindset untuk seperti itu tuh ngebantu banget ngejaga apa namanya, ngejaga hati untuk tetap semangat dalam arti oke, target kita tuh ada di sana, kita harus bisa sampai sana kayak gitu. Jadi saya nggak pernah bilang brand lokal itu ya udah di lokal aja gitu, enggak. Cuma kalau dari Bristleback sendiri, kita ngeset itu kompetitor kita tuh ada di luar sana, di luar negeri lah jatuhnya. Iya. Dan jangan nggak pede untuk bertarung di luar ya, Mas ya. Iya betul. Karena ya itu tadi, kita tuh sebenarnya bisa nggak sih? Bisa. Kalau mau mah semua juga bisa. Iya bener loh. Karena Thunderdome aja sendiri brand Indonesia yang menang udah 2. Iya kan? Udah 2 brand setahu kita kan. Bristleback, sebelumnya juga ada tuh. Tapi yang pakai orang luar waktu itu. 2000 Thunderdome pertama Bristleback udah pernah sebenarnya. Thunderdome pertama itu Bristleback itu juara 2. Thunderdome kedua itu Bristleback juara 8 sama Thunderdome pertama Bristleback juara 2 dan 9 kalau nggak salah. Terus Thunderdome kedua juara 8. Terus yang ketiga nggak ikut gitu. Nah yang terakhir ini juara 1 gitu. Jadi mungkin apa yang saya cita-citain dalam arti boots ini dibikin untuk dilihat hasil akhirnya, mungkin bisa kelihatan di Thunderdome itu. Gitu. Asik, Mas. Pengen tahu dong kemarin spesifikasinya apa yang menang? Pakai kulit apa? Yang menang itu pakai kulit horseback dari Mariam Tanari Itali. Oke. Cuma memang sudah ada diskusi lebih jauh ya sama Januar di Dwi Juang, karena dia yang pakai. Kita coba desain dalam arti saya mau memunculkan potensi patina dari boots itu, dalam arti kalau kita mau memaksimalkan nih, kalau kita ngomongin patina ya, kalau kita mau memaksimalkan potensinya dalam waktu yang cukup cepat, ada beberapa poin yang mungkin bisa kita mainkan. Dalam arti kalau kita lihat dari boots ini nih, ini kan ada layer pertama ini welt, layer kedua itu midsole. Kita nggak pakai midsole, jadi kita langsung outsole. Dalam arti tingkat fleksibilitasnya lebih tinggi. Betul. Terus depannya kita pakainya soft structure, bukan structure, bukan unstructure, tapi soft structure. Dalam arti kalau unstructure dia langsung collapse dong. Bentuk aslinya mungkin sedikit tidak kelihatan. Kalau structure dia nggak akan dapet di sini collapse-nya. Tapi kalau soft structure, seiring pemakaian dia itu sedikit collapse, tetap melihat, tetap memperlihatkan shape asli dari sulasnya, tapi juga bisa memaksimalkan roll untuk didapat dari boots itu sendiri. Gitu.
Terus apa lagi ya? Oh, pemilihan warna, pemilihan kulit dari tenerik tertentu juga pengaruh. Gitu. Oke. Tapi tadi juga ini, jadi lupa, saya tuh tadi mau nanya, kok pikiran sih ada di depan ya, yang Chelsea tapi unstructured, kok kepikiran sih bikin Chelsea unstructured, Mas? Idenya gimana itu? Balik lagi sih, Mas. Jadi kayak saya senang yang clean dan saya memikirkan hasil jadi akhirnya nanti. Kebetulan kalau unstructured itu bisa memaksimalkan potensi patinanya. Sebenarnya gitu? sederhana itu sih. Oh gitu. Jadi mungkin rata-rata di Bristleback itu unstructured. Kecuali kebutuhan khusus kayak engineer yang kemarin menang Thunderdome itu, dia kan bulky ya. Jadi bukan yang flat toe, dia itu bulky. Jadi untuk tetap memunculkan sisi bulkiness dari engineer-nya dan potensi patinanya, jadi kita pakainya soft structure gitu. Jadi tergantung baik lagi dari kenapa boots itu dibikin, bentuknya seperti apa, bentuk dasarnya seperti apa, kita pingin hasil jadi akhirnya seperti apa. Nah, itu kita pikirin banget. Dipikirin sampai akhir ya. Oke, ini menarik nih. Mas mumpung tadi nih kita lagi ngomongin Chelsea ya. Gue tuh tertarik buat mendalami lagi Chelsea-nya. Sebenarnya buat Bristol Black, Chelsea yang enak itu gimana sih? Chelsea yang enak menurut Bristol Black mungkin kalau kita lihat dari sini ya, ini kan Holcat ya. Itu sangat penting untuk kita meminimalisir heel slip karena kan lashless ya, jadi nggak ada yang muatin dari sininya. Iya. Kita lihat dulu ini, belakangnya bagus banget. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, ini tuh secara gak langsung ngunci bagian heel kita. Kerasa loh, bener. Gitu. Jadi shape itu sangat penting untuk sebuah boots Holcat yang ngebantu buat meminimalisir heel slip. Sebenarnya kalau kita ngomongin heel slip, kan mungkin banyak yang ngebandingin, Mas kok ada heel slipnya, misalkan kayak gitu. Balik lagi ke pernyataan saya yang di awal, karena kan ini Holcat dan nggak ada talinya, jadi nggak diikat secara kenceng kata gitu kan. Terus tiap kaki orang beda-beda. Betul. Jadi kita mencoba semaksimal mungkin dari desainnya, dari bagian belakangnya, depannya, lingkar ininya, disesuaikan semaksimal mungkin untuk dapat kenyamanan juga maksimal. Oke. Fittingnya juga lebih ini ya. Jadi kemarin pas nyobain kerasa sih memang fittingnya lebih close sama si kaki. Padahal ini made to measure ya. Nah, cuman ada kurang ini dikit. Tapi kalau ada kurang-kurang gitu di kayak misalnya yang kemarin saya cobain tuh di bagian famnya kalau nggak salah apa di sininya ya udah agak atas, itu masih agak longgar. Itu bisa request disesuaikan nggak sih? Sebenarnya bisa. Oh ya? Bisa. Jadi kan saya kan belum ukur ya kakinya ya. Jadi kalau misalkan diukur untuk bagian ini, misalkan kita bisa sesuaiin dari lebar ininya. Jadi ntar ininya bisa lebih kecil lagi. Jadi lebih ngikat lagi kayak gitu. Atau dia kakinya lebar nih di bagian sininya, ntar di sini kita adjust lagi. Jadi masih bisa disesuaikan lah kalau I see. Pantesan deh ya memang dibilang enak kalau memang kita define ya sesuai dengan teknikalnya ya fittingnya enak selain material yang tadi udah dibahas ya. Tapi ngomong soal fitting di sini lebih kencang, apa nggak mending Jodhpur juga ya kalau pengen nyari yang lebih ke support? Itu nggak ada nih Jodhpur ya. Iya. Jadi di antara semua lashless, kalau saya pribadi saya paling seneng Jodhpur. Kenapa tuh? Jadi Jodhpur itu kalau kita ngeliat bagian frame depannya nih, ini sangat bisa memaksimalkan. Saya kan seneng yang hasil akhir jadinya. Ini bisa memaksimalkan rolls. Dalam arti bagian toe-nya kita desain untuk bisa dapetin rolls juga. Jadi dari sini sampai sini, kalau udah lihat hasil akhir jadinya, itu menurut saya sih bagus banget. Gitu. Terus kalau untuk dari fitting, Jodhpur itu lebih enak karena dia ada strap satu di sini. Oh iya. Jadi kan kalau Chelsea kan masuk udah
Tapi kalau Jodhpur ini bisa dikencengin di sininya. Jadi untuk daily, untuk apa, ini enak banget sih. Tapi memang plus minusnya ya, dari segi ini kan ngancinginnya ada effortnya nambahan. Ada effort, gitu. betul. Tapi sebenarnya nggak selama ngikat juga sih ya. Enggak. Oh, menarik. Kok kepikiran Jodhpur sih? Soalnya Jodhpur jarang nih ada orang Indonesia yang ya pertama jarang ada yang kepikiran pakai, kedua yang kepikiran bikin apalagi. Mungkin ya nggak banyak. Satu, bikinnya nggak mudah. Dalam arti untuk kita dapetin shape ininya, ini kan ada proses crimping gitu. Sedangkan kalau Chelsea mungkin sedikit banyak orang bikin karena dia nggak begitu banyak untuk dapetin crimpingnya, dan shape-nya Chelsea, kita ngomongin detail ya. Shape Chelsea ini dia bisa berdiri seperti ini, secara gak langsung dia ditahan sama adanya elastik. Sedangkan kalau Jodhpur nggak ada tahanan dia. Jadi untuk proses produksinya sendiri ini harus bisa berdiri sendiri tanpa ada sulas. Jadi sebelum ada sulas dia udah ngebentuk sendiri. Itu sama halnya seperti Chelsea, cuma secara proses mungkin Jodhpur lebih susah lagi. Gitu. Dan kan Jodhpur next-nya lebih susah lagi. Yang zipper. Zipper. Ini udah next-nya lagi sih. Jadi ini tuh dua kali proses. Jadi proses sebelum naik ke sulas. Ini proses dicetak dulu ada kita punya cetakan crimping. Jadi semua yang ada di sini, misalkan crimping kita manual. Ya berarti si sepatu yang polos itu nggak berarti lebih lebih mudah dibikinnya daripada yang banyak pola. Ini menarik nih. Betul. Zipper. Jadi di antara ini paling susah si zipper. Apa cowboy boots malah lebih susah lagi? Kalau secara pembuatan lasting cetaknya, zipper lebih susah. Tapi untuk kerumitan di uppernya, cowboy lebih susah. Misalkan kalau kita lihat di sini, kenapa lebih susah? Kan dia ada jahitannya di sini ya. Jahitan banyak, kan untuk ngejahitnya. Jahitnya? Jadi kalau misalkan saya nggak ada video atau fotonya sih, cuma kalau misalkan kalian lihat proses pembuatan cowboy boots itu ngilu sebenarnya. Ngilu dalam arti kulit, kulitnya nggak murah, tapi kita harus effort ditekuk atau apa, nah itu. Dan ini dijahit-jahit ini setelah dilasting? Enggak, sebelum. Cuma kan karena prosesnya kalau dibandingkan dengan yang lain, ini jauh lebih rumit sih untuk uppernya sendiri. Gitu. Dan kalau cowboy boots di sini nih, kalau Mas lihat nih, ini logo kita zaman dulu. Ini tuh Benzene. Nah, jadi kita mencoba tetap menghargai sejarah atau histori perjalanan dari Bristle Black itu sendiri dengan munculin logo Benzene yang ada di sini. Gitu. Ini jadi signature cowboy kita sih. Dan yang pesan banyak? Kalau cowboy dibilang pesan banyak, ada aja, karena mungkin peminat cowboy nggak sebanyak peminat Chelsea, Jodhpur, Sajid kayak gitu. Cuma kebanyakan kalau cowboy dari luar. Ada orang yang pakai bener-bener mungkin riding horse gitu atau kebutuhan-kebutuhan ala cowboy gitu. Jadi ada bapak, ibu, dan anak, mereka bertiga itu bikin cowboy boots. Karena mereka senang berkuda. Gitu. Jadi datang ke sini sengaja jauh-jauh buat diukur kakinya, terus kita bikinin. Kita ada fotonya sih kalau itu cowboy boots buat sekeluarga, lucu sih itu. Tapi dia minta pakai yang itu juga di belakangnya itu kayak yang bintangnya itu. Enggak. Katanya kan itu penting tuh pakai itu juga buat kontrol kuda dan segala macam. Menarik ya. Itu berarti inovasinya itu sampai ke situ ya, technicality dan inovasinya. Nah, tapi jadi penasaran nih, sekarang apa nih yang lagi difokusin atau upcoming-nya apa nih dari Bristleback nih inovasi? Kita lagi fokus buat mau rilis yang tipe 3 engineer. Tapi kalau secara brand kita mau menguatkan lagi di les-les boots-nya. Entah itu dari polanya, entah itu dari sulasnya, yang kita develop secara tanda kutip diam-diam. Gitu. Iya, pokoknya nanti yang belinya lebih belakangan pasti udah lebih improve lagi. Seperti itu. Ini menarik nih. Tapi jadi penasaran nih Mas, dalam 3 tahun lagi,
Mas Adi ini melihat Bristle Black akan gimana atau kemana sih? 3 tahun lagi, berarti deket ya, nggak kerasa 3 tahun lagi tuh. 3 tahun lagi, yang saya harapkan sih, Bristle Black lebih dikenal sebagai brand yang punya ciri khas yang kuat, terutama di laceless boots-nya. Laceless boots. Terus yang saya harapkan lagi, Bristle Black itu bisa jadi top of mind buat orang-orang yang lagi nyari laceless boots, baik itu Chelsea, Engineer, Sajid, Blackpool, dan lain-lain. Bisa jadi top of mind-nya mereka, jadi ketika mereka ingat Chelsea, mereka ingat Bristle Black. Mereka ingat Engineer, mereka ingat Bristle Black. Minimal se-Asia dulu, ataupun target di Amerika gitu. Tapi ini bukan klaim ya. Ini lebih ke visi ya. Visi, target saya pribadi untuk positioning Bristle Black itu sendiri. Jadi yang terbaik di Asia dan di Amerika. Amin. Tapi menarik sih, kalau 3 tahun bisa atau enggak, ya nanti biar Tuhan yang menjawab ya. Tugas kita kan berusaha. Betul, kadang itu harus kita sampaikan ya. Betul. Kadang itu jadi doa juga katanya. Setuju. Jadi apa yang kita inginkan harus disampaikan supaya itu jadi penyemangat, jadi acuan supaya kita terus kebayang-bayang nih. Betul. Oh, tujuan kita ke sana nih. Berarti untuk menuju ke sana harus berbuat seperti apa sih? Betul. Lebih ke sana sih. Yes, dan mimpi kan gratis ya Mas ya. Betul. Minimal kita udah punya visinya dulu, karena setahu saya nih ya, ada orang jualan pisang, sekarang nggak nyampe 10 tahun itu udah jadi wakil presiden, Mas. Aduh, saya ngopi dulu. Ya tapi itulah, kita juga belajar banyak gitu dari orang-orang kayak gini gitu kan. Nah, tapi itulah ya, 3 tahun yang terbaik di Asia dan mungkin Amerika. Untuk laceless boots, menarik banget teman-teman ya. Dan itu dia obrolan dengan Mas Adi dari Bristle Black. Gimana menurut teman-teman? Bisakah kita melihat Bristle Black sebagai top of mind di laceless boots dalam 3 tahun ke depan di Asia dan Amerika? Kita nggak tahu. Tapi dari obrolannya, ini banyak banget yang bisa dieksplor. Dan jujur aja ini adalah wishlist gue selanjutnya. Mudah-mudahan ya, gue juga ada rezekinya. Oke guys, itu dia. Terima kasih Mas Adi buat kesempatannya. Kita ngobrol-ngobrol di sini, sudah dijamu ya. Nah, gimana? Ada pesan terakhir nggak buat penonton di rumah? Pesan terakhir buat penonton di rumah. Apa ya? Mungkin buat teman-teman yang pingin tahu boots lebih dalam, pingin belajar boots lebih dalam, lewat Bristle Black, boleh datang. Kita ada di Bandung, kita ada galeri dan workshopnya di Bandung. Terus kita ada juga kayak ruang private seperti ini. Sini. Jadi maksudnya kita bisa diskusi, ngobrol lebih dalam. Nggak harus beli, yang penting datang, kita sharing aja dulu, nggak apa-apa. Tapi sejauh ini kebetulan karena tempatnya terbatas, jadi masih by appointment dulu. Seru banget teman-teman ya. Nanti kita liatin juga ini kontaknya Bristle Black ya di sosial medianya. Teman-teman kalau mau main akan diterima dengan tangan terbuka oleh Mas Adi. Thank you banget Mas Adi, senang banget ngobrol hari ini. Mudah-mudahan nanti ada obrolan-obrolan selanjutnya lagi ya. Kita masih penasaran nih, banyak hal menarik dari Mas Adi teman-teman ya. Silahkan like, comment, dan subscribe. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber. Dan tinggalin pendapat kalian dan cerita kalian bersama Bristle Black. Gue Dimas undur diri, Mas Adi juga undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.